Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-6, yaitu bab ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab penjelasan tentang keluarnya seseorang dari seruan Islam atau dari penamaan-penamaan yang islami. Taib. Yang beliau maksudkan di dalam bab ini adalah menjelaskan tentang min asbabi hudutsil iftirat fi hadhihi al-ummah. Di antara sebab terjadinya perpecahan pada umat ini. Wa adamul ijtima' bainal muslimin, dan tidak adanya kesatuan antara kaum muslimin, yaitu adanya al-asma' wasyi'arat wal alqab min ghairil Islam. Adanya nama-nama atau penamaan-penamaan, syiar-syiar dan gelar-gelar selain dari Islam. Lalu kemudian dari situ muncul ta'assub. Apakah at-ta'assub ila baladin, fanatisme kepada suatu negeri, au qabilatin atau suatu kabilah, au rajulin atau kepada seorang tokoh, au fi'atin atau kepada satu kelompok, au hizbin atau kepada suatu hizib, satu kelompok hizbiyah, au jama'atin, au firqatin, au ila madhhabin muayyan, atau kepada suatu jamaah, kepada satu firqah atau kepada madhab tertentu. Jadi dengan munculnya penamaan-penamaan, syiar-syiar dan gelar-gelar pada tubuh kaum muslimin selain daripada yang Allah namakan dalam Al-Quran wa Sunnah, ini diantara sebab yang akan membuat kaum muslimin tercerai-berai, membuat kaum muslimin berpecah belah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan bersatulah kalian semuanya, yakni berpegang teguhlah bersama-sama dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Akhir turun itu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Taib. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus menghindari sebab-sebab munculnya perpecahan. Maka inilah yang akan dibahas pada bab ini. Adanya ta'assub kepada satu kelompok, kepada satu golongan, kepada seorang tokoh, atau bahkan kepada kabilah, suku tertentu atau negeri tertentu yang mereka sebut dengan nasionalisme. Ini dapat mencerai-beraikan kaum muslimin. Dan hal itu muncul kenapa? Karena adanya penamaan-penamaan baru, syiar-syiar baru, gelar-gelar baru yang tidak dinamakan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Bahkan bisa jadi yang telah dinamakan di dalam Al-Quran wa Sunnah seperti Muhajirin dan Ansar juga dapat mengarah kepada ta'assub. Kepada apa? Fanatisme, sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik. Beliau menyebutkan satu dalil dari Al-Quran dan beberapa dalil dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keterangan para ulama. Pertama dalil dari Al-Quran, wa qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Dialah Allah yang menamakan kalian muslimin sebelumnya, yakni pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa fi hadha, dan juga di dalam ini, yakni di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kalian sebagai muslimin. Jadi ini adalah nama
yang Allah Subhanahu wa ta'ala namakan kepada kita, bukan yang lainnya. Allah namakan kita kaum muslimin, maka itu cukup. Kalau boleh seorang menyombongkan diri, kalau boleh seorang berbangga, maka nama muslimin lebih pantas dia banggakan. Lebih pantas dia banggakan dibanding nama saya orang Indonesia, saya dari mazhab Syafi'i, saya lebih hebat daripada orang lain karena saya orang Indonesia, karena saya mazhab Syafi'i, atau saya keturunan Arab, dan seterusnya. Maka yang seperti ini dapat mencerai-beraikan kaum muslimin. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamakan kalian sebagai muslimin, dan itulah nama yang paling bagus yang kalian sandang. Ini untuk mengingatkan apa? Kaum muslimin dimanapun mereka berada, dari negeri manapun mereka berasal, mereka itu sama dalam pandangan Allah, mereka muslimin. Allah tidak membeda-bedakan antara orang Arab dan orang Ajam, antara orang Indonesia dan keturunan Tionghoa. Allah tidak membeda-bedakan. Yang Allah bedakan adalah muslimin wal kafirin. Yang ini muslim dan yang itu kafir. Ini yang berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas seorang membanggakan sukunya, kelompoknya, dan lain sebagainya. Dan ini masih banyak, masih ada di tengah-tengah manusia, membanggakan keturunannya, membanggakan negerinya, yang pada akhirnya membuat kaum muslimin tercerai-berai. Sehingga misalkan, kalau ada kaum muslimin di satu negeri yang diserang oleh musuh, yang dizalimi oleh orang-orang kafir, maka kaum muslimin di negeri yang lain tidak merasakan bahwasannya mereka itu adalah saudara-saudara sendiri. Mereka itu patut dibela. Kenapa? Karena mereka sudah bukan satu negeri dengan kita. Kita orang Indonesia, mereka orang Palestina. Bahkan mungkin negeri tetangganya, antara Palestina dan Mesir. Orang-orang Mesir sudah tidak merasakan lagi bahwa yang dizolimi, yang dibantai oleh musuh itu adalah saudara mereka. Kenapa? Karena adanya nasionalisme sempit. Tetapi andaikan musuh menyerang negerinya, maka seluruh orang di negeri tersebut akan membantu saudara-saudaranya yang diserang oleh musuh. Tetapi kalau di negeri yang lain, mereka biarkan saja. Ini diantara sebab membuat kaum muslimin tercerai-berai, tidak lagi bersatu padu dalam satu kekuatan, sehingga sulit menghadapi musuh. Ini dalil yang pertama. Yang kesimpulannya mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamakan kita kaum muslimin, dan kita adalah umat yang satu walaupun kita berasal dari negeri yang berbeda-beda. Baik. Dalil yang kedua, qala al-muallif rahimahullah, 'anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Malik al-Asy'ari. Nama beliau dikhilafkan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Harits ibn Al-Harits, ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Ka'ab bin Asim, dan selainnya. Meninggal pada akhir khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat yang mulia Al-Harits ibn Al-Harits al-Asy'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kalian untuk melakukan 5 perkara, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku dengan 5 perkara tersebut. As-sam'i wat ta'ah, wal jihadi wal hijrah wal jamaah, yaitu mendengar dan taat dan hijrah dan melazimi al-jamaah. Fa innahu man faraka al-jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi illa ayyuraji'ah. Karena sesungguhnya siapa yang menyelisihi jamaah, yakni pemerintah kaum muslimin, sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali dia bertobat. Wa man da'a bid'awal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam atau min jutha jahannam. Wa fi riwayatin min juthai jahannam. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk orang yang akan
ditelungkupkan wajahnya di dalam jahannam, diseret wajahnya diseret dia di atas wajahnya pada neraka jahannam, wal iyadu billah. Faqala rajulun, lalu berkata seseorang, ya Rasulullah, wa in shalla wa shamah, wahai Rasulullah, meskipun orang itu salat dan berpuasa, apakah dia juga akan diadab ketika dia menyelisihi al-jamaah, menyelisihi pemerintah kaum muslimin? Qala wa in shalla wa shama. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, meskipun dia salat dan puasa. Jika dia menyelisihi pemerintah kaum muslimin, maka dia akan diseret di atas wajahnya di neraka jahannam. Fadu'ullaha alladhi sammakumul muslimun. Ya, gimana cetakannya antum? Fadu'ullaha. Baik. Fadu'ullaha alladhi sammakumul muslimin wal mu'minin ibadallah. Maka baik. Maknanya di sini, maka panggillah dengan panggilan yang Allah namakan kepada kalian kaum muslimin dan mukminin ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Asy-Syaikh rahimahullah mengutip atau menyebutkan hadis dari hafalannya dari makna. Adapun di dalam nuskhah Musnad Imam Ahmad, fad'u bid'awallah, maka serulah dengan seruan Allah. Baik. Fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Serulah dengan seruan Allah yang menamakan kalian muslimin, mukminin sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, tambahkan di situ fad'u bid'awallah. Karena maknanya jadi salah kalau dikatakan fad'ullah, berarti berdoalah kepada Allah. Baik, gimana? Fad'u bid'awallah. Nuskantum. Baik, perbedaan mungkin salah cetaknya. Tapi ahsantum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadits hasanun sahih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di dalam hadits yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amurukum bi khamsin." Di sini ada lafaz al-amr. Mada yufidu ya Ahmad? Al-wujub wa al-mubadara ila fi'lihi fawran. Baik. Maka menunjukkan bahwasannya yang diperintahkan di sini adalah wajib. Demikian pula faidah yang lain adalah takhsisu hadhihi al-khamsah yadullu ala annaha min matalibil Islam al-'idham. Pengkhususan disebutkannya 5 perintah ini menunjukkan ini adalah perintah-perintah Islam yang sangat besar, yang sangat agung. Perintah Islam banyak, perintah Allah itu banyak, tetapi dalam hadis ini dikhususkan 5, menunjukkan 5 perkara ini adalah 5 perkara yang sangat penting sekali. Iya. Sehingga dikatakan bi khamsin, dengan 5 perkara, menunjukkan yang adalah mukhtarah, yang terpilih. Amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian untuk melakukan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku melakukan 5 perkara tersebut. Menunjukkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diperintah, dan juga menunjukkan beliau menyampaikan apa yang diperintahkan kepada beliau. Tidak beliau diamkan, beliau sampaikan. Iya. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintah Allah dan larangan Allah terkandung di dalamnya. Karena dia adalah bayan lil Quran wa tafsil li ahkamihi. Al-Quran itu adalah sunnah itu adalah penjelasan terhadap Al-Quran dan perincian terhadap hukum-hukumnya. Sampai berkata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah dibanding sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin memahami Al-Quran tanpa melihat atau mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sini menunjukkan as-sunnah itu juga merupakan wahyu. Sebagaimana
Kata Hasan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, juz pertama, halaman 84. Beliau mengatakan, Kana Jibril yunzilu atau yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yunzilul Qur'ana alaihi atau kama yanzilul Qur'ana alaihi. Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Qur'an kepadanya. Yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhu al-Qur'ana. Jibril mengajarkan sunnah kepada nabinya sebagaimana dia mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan ini ijma' ulama. Tidak bisa dipertentangkan antara Al-Qur'an was sunnah. Tidak bisa seorang mengatakan ini sunnah derajatnya lebih rendah daripada Al-Qur'an. Kalau begitu kita mendahulukan Al-Quran dan kita tinggalkan As-Sunnah. Tidak bisa. Kenapa? Di dalam al-ihtijaj wal istidlal sawa. Al-bain Al-Quran was Sunnah sawa. Di dalam ihtijaj dan istidlal antara Al-Quran dan Sunnah itu sama. Adapun dari sisi kemuliaan ia berbeda. Al-Quran kalamullah was Sunnah kalamu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dari sisi dia merupakan sumber hukum, kedudukannya sama. Dan tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara keduanya kecuali inda ahlil bid'ah wad dalal minal mutakallimin wa ghairihim. Baik. Juga sebagaimana firman Allah, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Surat An-Nisa ayat ke-113. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Alkitab Al-Quran wal hikmah as-sunnah. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran dan hikmah itu adalah As-Sunnah. Ini makna ucapan Hasan bin Atiyah sebelumnya. Baik, ini dalil. Maka hadis ini menunjukkan Nabi SAW memerintahkan kepadanya. Jadi ini bukan sekedar perintah Nabi SAW. Adapun faidah, Nabi SAW mengatakan demikian adalah untuk ta'kidan, lebih meyakinkan bahwasanya itu betul-betul perintah Allah. Sehingga orang yang diajari itu memperhatikan. Sebagaimana tujuannya untuk taswiqan li sima'iha wa bayani ma fiha. Agar orang yang mau diajarkan itu, dia punya keinginan yang kuat untuk mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metode pengajaran. Ya. Kita berikan hal-hal sebelum kita sampaikan apa yang kita ajarkan, kita sebutkan dulu bahwasanya ini penting. Ini perintah Allah. Ini harus kalian dengarkan, sehingga orang yang mendengarkan itu lebih bersemangat. Ini faedah dari sisi pengajaran. Baik. Jadi ada 5 perkara. Yang pertama dan kedua, as-sam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Ini pertama dan kedua. Mendengar dan taat kepada siapa maksudnya? Maksudnya kepada pemerintah kaum muslimin. Kepada kaum muslimin atau kepada seorang muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, Allah takdirkan memimpin kita. Apakah dia seorang presiden atau bawahannya seperti gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan seterusnya. Ini adalah pemerintah kaum muslimin sepanjang dia muslim. Sepanjang dia muslim. Kita wajib mentaatinya. Ya. Ini juga sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang beriman, dan para pemimpin di antara kalian. Ya. Tapi ada sebagian orang yang berpemahaman khawarij, mereka mengatakan, itu kan di zaman Nabi pemerintahnya menggunakan syariat Islam. Demikian pula pada zaman khilafah. Kalau sekarang kan bukan syariat Islam yang dipakai. Apa jawaban antum? Apa jawaban antum ya Numer? Antum pulang ke Ambon, terus antum ceramah, khutbah, wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Setelah turun, diprotes antum. Itu kan dulu syariat Islam yang dipakai, kalau sekarang enggak. Jadi enggak wajib taat. Apa jawaban antum? Ya? Iya, mereka juga sudah paham itu. Enggak perlu antum jelaskan. Gimana Bu Ilyas? Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Ini salah satu jawaban. Nabi SAW sudah mengatakan, akan datang kepada kalian para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Bahkan sampai dikatakan,
Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Hati mereka hati setan pada jasad manusia. Apakah itu dikatakan mengamalkan syariat Islam atau menjalankan syariat Islam? Tidak. Juga dalam hadis Wa'il bin Hujur, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada di antara kami para pemimpin, mereka menahan hak kita, jadi tidak dipenuhi hak-hak rakyat, ya. Uang mereka, harta mereka dimakan sama pemimpin ini contohnya, korupsi. Tetapi mereka meminta kepada kami hak mereka, hak untuk ditaati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan, kalau begitu kalian tidak harus taat, atau kalau begitu kalian boleh memberontak? Tidak. Beliau mengatakan, isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Tetap dengar dan taat, karena dosa mereka yang tanggung dan dosa kalian yang tanggung. Hadis riwayat Muslim. Ini jawaban yang pertama. Dan sebetulnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, sudah ada jawabannya. Anda pernah sampaikan? Ada yang ingat? Jabir? Gimana? Jelas kata Allah, wa ulil amri minkum. Min man? Minal kafirin wala minal muslimin. Minal muslimin. Berarti selama dia muslim bukan kafir, wajib ditaati. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang membedakan. Ini pemimpin yang undang-undang dasarnya tertulis syariat Islam, dan ini pemimpin yang undang-undang dasarnya tertulis 1945. Tidak ada dalil yang membedakan. Ini perlu saya peringatkan, kenapa? Inilah salah satu dalil terbesar Hizbiyun dari kalangan NII, dari kalangan Wahda Islamiyah, dan dari kalangan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, semuanya, ya, yang pada umumnya mereka bercita-cita mulia, tapi dengan cara yang salah. Cita-citanya bagus, mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah Islamiyah, tetapi dengan cara yang salah. Di antara cara yang salah apa? Tidak mau mentaati pemerintah kaum muslimin. Dengan alasannya apa? Alasannya apa, akhi? Yang tadi apa? Ya, akhi, alasannya apa? Antum? Pemerintah ini katanya tidak memakai hukum Islam. Maka ini dalil-dalil jawabannya. Ya, minimal 3 jawaban. Jelas kata Allah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, yakni kaum muslimin. Jadi selama dia masih muslim, kita yakini dia muslim, maka tetap wajib mentaatinya. Baik, ini perintah pertama dan kedua. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in ista'mala 'alaikum abdun wa in istu'mila 'alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dalam hadis Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mendengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi dari negeri Ethiopia yang hitam dan rambutnya itu bagaikan kismis, ya, keriting. Artinya walaupun dia dari orang rendahan, dia jadi pemimpin, maka wajib ditaati. Baik. Yang ketiga, wal jihad, dan berjihad. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Yang dimaksud di sini adalah jihadul a'da, jihad terhadap musuh. Dan jihadul a'da yang qasimu ila qismain, ya, terbagi menjadi 2. Jihadun bil hujjati wal bayan, wa jihadun bis sinani was silah. Jihad dengan hujjah dan penjelasan, dengan argumentasi dan penjelasan. Dan kedua, jihad dengan pedang dan senjata, atau dengan tumbak dan senjata. Iya. Dan jihad yang pertama, inilah jihad yang paling besar, dan tidak setiap orang yang mampu melakukannya. Sebab dan jihad yang kedua adalah jihad yang lebih rendah dan setiap orang bisa. Jihad yang pertama hanya bisa dilakukan oleh para ulama wa talabatul ilmi, memerangi orang-orang kafir dengan hujjah wal bayan. Inilah yang Allah maksudkan dengan jihad yang besar, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat ke-25, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka jihadan kabira.
dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah melawan mereka bihi, dengannya. Dengannya maksudnya dengan Al-Quran. Ini ayat turun di Makkah, ketika itu jihad dengan senjata belum disyariatkan. Maka ini maksud adalah jihad dengan Al-Quran, yaitu dengan Al-Hujjah wal Bayan. Baik. Dan jihad dengan senjata itu terbagi dua bentuk. Ada jihadun aini wa jihadun kifai. Ada jihad yang sifatnya fardu ain dan jihad yang sifatnya fardu kifayah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa idzastunfirtum fanfiru. Beliau menjelaskan ada 4 keadaan yang menjadikan jihad itu fardu ain. Yang pertama, apabila diperintahkan oleh amir. Berdasarkan hadis Aisyah, wa idzastunfirtum fanfiru. Nabi SAW bersabda, apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah segera. Hadis Bukhari dan Muslim. Keadaan yang kedua, ketika musuh telah memasuki suatu negeri, maka wajib bagi penduduk negeri tersebut untuk berjihad mempertahankan diri mereka dari serangan musuh. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini wajib juga bagi wanita dan orang-orang tua yang mampu untuk berjihad. Ketika musuh sudah memasuki wilayah kaum muslimin, wajib bagi penduduk wilayah tersebut. Keadaan yang ketiga, ketika dua pasukan telah saling berhadapan, maka ini jihad menjadi fardu ain, tidak boleh ada yang lari dari medan jihad kecuali untuk satu strategi perang. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menemui orang-orang kafir di medan jihad telah saling berhadapan-hadapan, maka janganlah kalian lari membelakangi mereka. Dan ini termasuk as-sab'ul mubiqat, seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, termasuk 7 dosa yang membinasakan. Dan yang keempat, idza ihtija ila rajulin mahirin fi istimali as-silah al-muayyan. Apabila seseorang dibutuhkan untuk menggunakan senjata tertentu, dalam keadaan dia mahir, dia mampu menggunakan senjata tersebut, tidak ada kaum muslimin yang mampu menggunakannya. Mungkin ada senjata jenis terbaru, tidak ada yang mampu kecuali dia menggunakannya, maka dia wajib ain untuk berjihad. Baik. Sebagaimana ulama juga membagi jihad, ada jihadut talab dan jihad ad-difa. Jihad at-talab, ofensif, menyerang terlebih dahulu, dan jihad ad-difa, mempertahankan diri. Jihad menyerang terlebih dahulu dipersyaratkan syarat-syarat. Di antaranya, yang pertama, dipimpin oleh seorang pemimpin negara. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Imam itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Maka tidak ada peperangan menyerang terlebih dahulu kecuali dengan dipimpin oleh seorang imam, pemimpin negara kaum muslimin. Yang kedua, memiliki kekuatan. Ini jelas, tidak mungkin jihad tanpa memiliki kekuatan. Oleh karena itu Allah memerintahkan, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Dan yang ketiga, memiliki wilayah. Ya. Artinya betul-betul suatu negara yang memiliki pemimpin, memiliki kekuatan, dan memiliki wilayah, memiliki negara. Ya. Dan ini negara yang betul, wilayah yang betul, bukan negara khayalan. Ya. Seperti NII, negara Islam impian, bukan negara Islam yang sebenarnya. Tidak ada pemimpin, tidak ada wilayah, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan. Ini bukan negara yang benar. Ini 3 syarat yang disebutkan para ulama minimal harus terpenuhi dalam jihad ofensif atau jihadut at-talab, menyerang terlebih dahulu. Adapun jihad defensif atau ad-difa, mempertahankan diri, tidak dipersyaratkan hal-hal tersebut, tetapi tetap dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pemimpin kaum muslimin. Baik. Ini perintah yang ketiga. Perintah yang keempat, wal hijrah, dan hijrah. Al-hijrah lugatan at-tarku. Secara bahasa maknanya adalah meninggalkan. Adapun maknanya secara syariat terbagi menjadi 2, hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah terbagi 2, yaitu hijrah
min baladil kufri ila baladil Islam, berhijrah dari negeri kekafiran kepada negeri Islam. Yang kedua, al-hijratu min baladil khauf ila baladil amni, dari negeri yang dipenuhi rasa takut kepada negeri yang aman. Walaupun negeri yang aman itu bukan negeri Islam. Boleh yang kedua ini kalau seorang belum mampu hijrah ke negeri Islam ataupun belum ada negeri Islam. Tetapi setelah Fathu Makkah, maka negeri Islam sudah pasti akan terus ada, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Artinya apa? Makkah akan terus-menerus menjadi negeri Islam. Iya. Namun kalau tidak memungkinkan seorang hijrah ke sana, maka hijrah dari baladil aman, baladil kufur ila baladil aman. Baik. Dan ulama menjelaskan bahwasannya hijrah akan tetap berlaku sampai hari kiamat, kecuali hijrah dari Makkah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubah, wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan pernah putus sampai taubat itu terputus. Dan taubat itu tidak akan pernah terputus sampai terbit matahari dari arah baratnya. Dan ulama menjelaskan kewajiban hijrah itu terbagi 3. Atau hukum hijrah terbagi 3. Yang pertama hijrah yang wajib. Hijrah yang wajib. Yaitu apabila seseorang tinggal di satu negeri kufur, bahkan negeri Islam sekalipun, tetapi dia tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam atau syiar-syiar sunnah. Ini berlaku umum, baik negeri muslim maupun negeri kafir. Negeri muslim tetapi didominasi dengan bid'ah, dan seseorang sampai tidak mampu menampakkan sunnah, maka wajib baginya berhijrah. Dan lebih wajib lagi apabila dia tidak mampu menampakkan syiar-syiar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka, yakni mereka tidak mau melakukan hijrah, dalam keadaan mereka tidak mampu mengamalkan Islam. Mereka muslim, tapi tidak mampu mengamalkan Islam. Bersamaan dengan itu mereka juga tidak berhijrah. Maka malaikat mengatakan kepada mereka, qalu fima kuntum, pada apa kalian berada? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi, yakni tidak mampu mengamalkan Islam karena lemah, ditindas. Maka malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Kenapa kalian tidak berhijrah? Maka faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempatnya di neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang pertama, wajib. Yang kedua, hijrah yang mustahab, yaitu dari negeri kufur kepada negeri Islam, atau negeri yang penuh kebid'ahan kepada negeri sunnah, bagi orang yang masih mampu menampakkan agamanya. Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-56. Sebelumnya surat An-Nisa 97. Dalam Al-Ankabut ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Disunnahkan mereka berhijrah, walaupun mereka mampu menampakkan agama mereka, tidak diwajibkan. Kenapa? Karena masih mungkin mereka diam di situ dan mungkin bermanfaat berdakwah kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, man la hijrata alaih, orang yang tidak diwajibkan hijrah, yaitu orang yang tidak mampu berhijrah karena satu penyakit atau satu paksaan, atau karena ketidakmampuan berhijrah, karena dia seorang wanita yang belum mampu safar sendiri. Tapi kalau dia mampu safar sendiri, ini termasuk pengecualian. Wanita dibolehkan safar seorang diri ketika dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Ini pengecualian. Hijrah, safar wanita tanpa mahram, hukumnya haram. Berhaji sekalipun tidak dibolehkan. Ini pendapat yang benar. Tetapi
Apabila dia tinggal di negeri kafir, dia harus berhijrah seorang diri, tidak ada yang menemani, maka boleh. Sebab tinggalnya dia di situ lebih berbahaya daripada bahayanya safar seorang diri. Ini berdasarkan firman Allah, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak yang tidak mampu membuat suatu tipu daya untuk bisa lari dari kaum kafir dan tidak menemukan atau tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Baik. Oleh karena itu diharamkan tinggal di negeri kafir. Diharamkan tinggal di negeri kafir kecuali dengan 4 syarat. Ini sudah sering kita sampaikan. Apa saja 4 syarat itu? Ya, Abu Hamid. Memiliki ilmu 1. Antum, akhi. Kedua. Antum ya, akhi. Man? Siapa tadi namanya? Syarat nomor? Yang pertama ilmu. Dia memiliki ilmu yadfa'u bihi asyubhat. Bersurah apa? Untuk suatu keperluan yang dibolehkan syariat, seperti pengobatan atau juga mendalami suatu ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang belum diajari oleh di negeri kaum muslimin, seperti teknologi pesawat misalkan. Iya. Yang ketiga ya Ahmad. Taib. Izhar ad-din. Ya, yastati'u izhar ad-din, mampu menampakkan agamanya. Artinya mampu diamalkan agamanya. Kalau seperti di Perancis, wanita muslimah tidak boleh pakai cadar atau tidak boleh pakai jilbab, maka dia tidak boleh tinggal di negeri tersebut. Yang keempat ya, dakwah. Masuk tadi, memiliki suatu keperluan yang dibolehkan syariat, pengobatan atau dakwah. Ya, ya Ali. Satu lagi. Sitoa Sitoa untuk apa? Melakukan perjalanan ke sana? Itu khusus haji saja. Ya, Yakub. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Indahu iman yadfa'u bihi asyahawat. Dia memiliki iman yang dengannya dia mampu menolak asyahawat. Baik. Kalau tidak, maka tidak boleh dia pergi ke negeri kaum muslimin. Demikian pula sekedar tamasya, jalan-jalan. Iya. Maka ini tidak dibolehkan ke negeri kaum muslimin. Baik. Yang kelima. Perintah yang kelima adalah wal jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah pemerintah kaum muslimin. Yakni mentaati pemerintah kaum muslimin. Dan jamaah itu di dalam syariat, di dalam nusus syar'iyyah, baik dalam Al-Quran was sunnah, maknanya tidak keluar dari 2 makna. Yang pertama, al-ijtima'u fid din, yang kedua al-ijtima' fil badan. Bersatu atau berjamaah di dalam agama dan berjamaah di dalam fisik. Persatuan fisik di bawah sebuah pemerintah yang sah. Bersatu di dalam agama adalah bersatu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia telah keluar dari al-jamaah dan dia masuk dalam 72 golongan yang sesat. Ini makna jamaah yang pertama dan ini yang paling penting. Adapun makna jamaah yang kedua, yakni al-ijtima' fil badan, yakni al-ijtima' ala amirin wahid, bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin, satu pemerintah kaum muslimin. Maka tidak boleh menyelisihi pemerintah kaum muslimin tersebut. Dan 2 hal ini, bersatu di dalam manhaj dan bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin, adalah tidak bisa dipisahkan sama sekali. Siapa yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berarti dia sesat. Demikian pula siapa yang menyelisihi pemerintah kaum muslimin, berarti dia telah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti dia sesat. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-jamaah, mengikuti al-jamaah. Maka ini makna jamaah. Jadi jamaah itu bukan sekelompok orang mendirikan organisasi seperti yang Anda sebutkan kemarin, meskipun dia namakan organisasinya Persatuan Islam atau Persaudaraan Muslimin, Ikhwanul Muslimin, itu bukan jamaah yang dimaksud. Tetapi jamaah yang dimaksud adalah pemerintah kaum muslimin dan juga bersatu dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Dan di sini ada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin
faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Wajib atas kalian berjamaah, yakni taat dan tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini hukumnya haram. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia bertobat. Kecuali dia bertobat kembali. Nah, ini orang yang tidak memahami makna jamaah di sini dari penafsiran salaf. Mereka katakan, kalau kalian keluar dari organisasi kami yang bernama Islam Jamaah misalkan, atau LDII, berarti kalian kafir. Kenapa? Karena telah terlepas ikatan Islam dari leher kalian. Iya, ini pemahaman yang salah. Salahnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, tidak memahami makna jamaah. Mereka arahkan jamaah itu kepada kelompok mereka. Demikian pula kelompok Wahdah Islamiyah yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah juga, mengaku Salafiyun. Tetapi mereka pahami jamaah itu adalah jamaah kelompok mereka. Pemimpin itu adalah ketua mereka. Yang keluarkan dengan SK, SK-nya dari siapa? Dari mereka juga. Itu yang mereka katakan. Sehingga kalau ada orang yang keluar dari organisasi mereka, mereka katakan, engkau telah keluar dari al-jamaah. Kemudian saya baca di dalam SK mereka, di antara landasan yang mereka jadikan dalil untuk mengangkat ketua, karena perintah berjamaah. Disebutkan dalil Al-Quran wa sunnah dan juga ucapan para sahabat. Ini contoh, hati-hati. Maka bukan itu bukan itu yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Kesalahan yang kedua, ulama menjelaskan makna faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi bukanlah berarti dia kafir. Dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, tidak bermakna dia itu kafir. Ini bukan lafaz takfir. Iya. Tetapi mungkin mengantarkan kepada kekafiran. Mungkin mengantarkan kepada kekafiran. Atau makna yang lebih tepat, yakni dia melepaskan dirinya dari ajaran Islam, yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin. Baik. Illa yuraji'a, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menjelaskan 5 perintah. Wa man da'a bid'wal jahiliyah, ini masuk kepada syahidnya. Inilah syahidnya. Ini yang menjadi inti pembahasan. Wa man da'a bid'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk orang yang akan diseret di atas wajahnya di jahannam. Ini makna hadis, min jutha jahannam. Baik. Maka menunjukkan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, mengajak kepada fanatisme golongan adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Wa fi riwayatin min jutha'i. Baik. Faqala rajulun, sampai seorang berkata, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa shamah?" Apakah orang itu tetap akan diseret di atas jahannam, di atas wajahnya meskipun dia salat dan puasa? Qala wa in shalla wa shamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dia tetap akan diazab apabila dia menyeru dengan seruan jahiliyah, mengajak kepada fanatisme golongan, meninggalkan Islam meskipun dia salat dan puasa. Fad'u bid'wallahi alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerulah dengan seruan Allah yang telah menamakan kalian muslimin, mukminin sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ayat yang sebelumnya, yakni dialah yang menamakan kalian muslimin Allah Subhanahu wa taala, baik pada kitab-kitab yang sebelumnya maupun di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menamakan kalian muslimin. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Wa fi sahih. Sebelumnya rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq Sunan At-Tirmidzi. Wa fi sahih. Ini dalil yang ketiga. Dan dalam as-sahih, yakni sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang menyelisihi al-jamaah sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya itu jahiliyah. Ini ancaman berikutnya bagi siapa yang menyelisihi jamaah kaum muslimin.
Dan hadis ini ada awalnya yang beliau tidak kutip. Nabi SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa membenci suatu yang ada pada pemimpin, maka hendaklah dia bersabar. Maka ini juga dalil. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita suka, apakah kebijakannya yang tidak bagus, hendaklah kita bersabar. Karena orang yang menyelisihi pemerintah kaum muslimin sejengkal saja, apabila dia mati, maka matinya itu seperti mati jahiliyah. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa fihi, dan juga di dalamnya, yakni fi Sahih Al-Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abda'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Hadis ini ada kisahnya, yaitu kisah seorang sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, ya, anak muda, ya, dua orang sahabat yang masih belia. Ketika itu main-main, kemudian terjadi perselisihan. Lalu masing-masing memanggil, "Wa ya lal ansar." Ya lal ansar. Orang yang Ansarin mengatakan, "Wahai kaum Ansar." Si Muhajirin juga mengatakan, "Ya lal muhajirin." Wahai kaum Muhajirin. Maka dua kelompok sudah berkumpul, berhadap-hadapan. Karena perselisihan dua orang, masing-masing memanggil kelompoknya. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, "Abda'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian masih menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Da'uhu fa innahu muntinah. Tinggalkan hal itu karena hal itu jelek. Dalam riwayat lain, khabitha, hal itu jelek. Baik. Maka ini perbuatan tersebut. Maka di sini Nabi SAW mengatakan seruan mereka Ansar dan seruan mereka Muhajirin dengan tujuan untuk saling membela satu dengan yang lainnya, tidak peduli yang dibela ini salah atau benar, adalah panggilan jahiliyah. Padahal Al-Ansar wal Muhajirin adalah nama yang Allah namakan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Tetapi ketika diarahkan maknanya kepada makna ta'assub, fanatisme golongan, membela kelompok, maka dia menjadi seruan jahiliyah. Maka bagaimana lagi selain daripada penamaan Ansar dan Muhajirin, ya, penamaan Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir, Kebangkitan Ulama. Walaupun tidak ada yang pernah mengakui mereka itu ulama, ngaku-ngaku ulama, ya, pengikut Muhammad, pengikut Aisyah, ya, Persatuan Islam dan seterusnya. Yang tidak dinamakan di dalam Al-Quran was Sunnah, yang dimaksudkan untuk membanggakan diri dari yang lain. Maka ini adalah seruan-seruan jahiliyah. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, yakni Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran. Setiap yang keluar dari seruan Islam dan Quran, min nasabin, dalam bentuk nasab, au baladin atau negeri, au jinsin atau jenis, au madhabin atau madhab, au tariqatin atau sebuah tarekat, fahuwa min iza al-jahiliyah. Maka itu termasuk karakter jahiliyah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan, setiap seruan yang keluar daripada seruan Islam dan Al-Quran itu termasuk jahiliyah. Apakah dalam bentuk nasab, ya, penasaban, yakni penasaban kepada suatu negeri, misalkan ala Indonesia, atau satu kabilah. Kalau dimaksudkan untuk berbangga dengannya, ta'assub dengannya, sehingga mereka menegakkan persatuan dan permusuhan dengannya, maka tercelah. Demikian pula satu negeri, ini Mesri, ini Indonesia, ini Syami, ini Saudi, dan seterusnya. Kalau yang mereka maksudkan dengan penasaban kepada negeri tersebut untuk berbangga dengannya dan untuk menegakkan persatuan dan permusuhan di atasnya, maka ini tercelah. Demikian pula dari suku bangsa, ini Arab, ini Ajam. Demikian pula mazhab, dan mazhab itu terbagi dua, mazhab fiqhiyah dan mazhab aqdiyah. Mazhab fiqhiyah seperti Syafi'i, Hambali, iya, dan yang lainnya, Hanafi, Maliki. Kalau yang dimaksudkan dengan penyebutan itu untuk menegakkan persatuan dan permusuhan dengannya atau berbangga dengannya, maka ini tercelah.
Demikian pula mazhab dalam akidah yang sangat tercela, yaitu Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Syiah. Maka ini semuanya tercela. Iya. Atau kata beliau, tarekat, seperti tarekat-tarekat Sufiyah, ya, membanggakan amalan-amalan mereka, membanggakan kelompok-kelompok mereka. Maka ini semuanya seruan-seruan jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Dan ulama menjelaskan tentang hukum at-tasmiyat al-hadithah, penamaan-penamaan yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran was Sunnah, seperti yang disebutkan oleh Syekh, apakah kepada nasab, qabilah, al-balad, al-jins, madhab atau tariqah, itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, antakuna mamduhah, keadaan yang terpuji. Keadaan yang terpuji, yaitu penamaan-penamaan yang ada dalam Al-Quran was Sunnah atau sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, seperti penamaan Muslim, penamaan Mu'min, penamaan Al-Abrar, Al-Muttaqin. Demikian pula penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, penamaan Salafiyun, yaitu penamaan-penamaan yang dinamakan oleh para sahabat dan tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ini penamaan-penamaan yang terpuji. Dan khususnya penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan penamaan Salafiyun terkadang perlu dinamakan Ahlus Sunnah dengannya untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Maka ini penamaan yang terpuji. Baik. Keadaan yang kedua, antakuna mazmumah, keadaan yang tercelah, yaitu seluruh penamaan-penamaan yang batil, penamaan-penamaan yang tidak berdasarkan Al-Quran was Sunnah, dan mereka maksudkan dengannya untuk membanggakan diri dengan kelompok-kelompok mereka dan menunjukkan kesesatan-kesesatan mereka, serta mereka membangun al-wala wal bara di atasnya. Kalau bukan golongan kami, maka musuh kami. Kalau masuk ke dalam golongan kami, maka itulah saudara kami. Dan yang seperti ini hampir tidak pernah lepas dari kelompok-kelompok yang ada sekarang. Hampir tidak lepas. Ya, contohnya kelompok Ikhwanul Muslimin. Walaupun orang yang paling sesat, seorang Kuburi, seorang Syi'i, Qadari, Murji'ah, Khawarij, yang penting bergabung dengan mereka, seorang liberal sekalipun bergabung dengan mereka, maka adalah saudara mereka. Meskipun seorang Salafi, seorang Sunni, tetapi tidak ikut bergabung dengan kelompok mereka, tidak ikut bergabung dengan penamaan mereka, maka dia adalah musuh mereka. Ini tercelah. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, antakuna mubahah, yang sifatnya mubah, yakni apabila tidak terdapat di situ penyimpangan akidah seperti penamaan Khawarij, karena menyimpang, karena ada al-khuruj minal hukam atau al-khuruj alal hukam, atau pembanggaan diri terhadap suatu negeri, terhadap suatu madhab tertentu, maka sifatnya mubah. Seperti untuk apa? Untuk sekedar ta'rif, pengenalan. Saya Indonesi, menisbatkan diri kepada Indonesia. Saya Syafi'i, sekedar untuk pengenalan, bukan membanggakan diri, bukan menganggap semua yang diajarkan mazhab Syafi'i sudah pasti benar. Maka ini sifatnya mubah. Kemudian lanjutan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal limakhtasama muhajiriyun, bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun, bahkan ketika muhajirin dan ansari itu terjadi perselisihan, faqala al-muhajiri ya lal muhajirin, maka orang muhajirin mengatakan, wahai kaum muhajirin, ya, bela aku. Wa qala al-ansari ya lal ansar, demikian pula seorang ansari ini mengatakan, wahai kaum ansar. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Wa ghadiba dzalika wa ghadiba lidzalika ghadaban syadidan, intaha kalamuhu rahimahullah. Dan beliau marah karena seruan tersebut dengan kemarahan yang besar. Selesai ucapan beliau rahimahullahu taala. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita satu sebab yang menyebabkan perpecahan, adanya kelompok-kelompok baru, penamaan-penamaan yang baru. Kemudian yang baru itu mengandung kesesatan atau tidak mengandung kesesatan, tetapi digunakan untuk membangun al-wala wal bara di atasnya, sehingga memunculkan al-wala wal bara yang sempit, bukan berdasarkan Islam. Maka ini semuanya terlarang. Baik. Ada pertanyaan?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengatakan pada sesuatu bahwa aku akan mengerjakan besok pagi, tapi katakanlah insyaallah. Apakah boleh kita memakai ayat ini untuk semua keadaan? Ayat ini umum, meskipun sebabnya khusus. Sebabnya adalah seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita." Dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kamu mengucapkan kepada sesuatu atau tentang sesuatu, saya benar-benar akan melakukannya besok, kecuali apabila Allah berkehendak. Maknanya kata Ibnu Abbas, yakni ucapan Masya Allah, dan ingatlah Rabbmu apabila engkau lupa. Dijelaskan sebab ayat ini ketika datang orang-orang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi SAW mengatakan, "Gadan ujibukum." Besok aku akan jawab. Tapi ternyata sampai 15 hari belum juga ada wahyu yang turun. Maka datang ayat ini sebagai teguran. Walaupun sebabnya khusus, tetapi maknanya umum berdasarkan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Jadi berlaku bagi semua perkara. Apapun yang kita rencanakan besok atau di waktu yang akan datang, hendaklah kita mengucapkan insya Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana bila sholat fardu misal isya terus ana lanjutin sunnah isya di rumah dikarenakan ana belum konsen, bagaimana hukumnya Ustaz? Ini yang terbaik, itulah yang disunnahkan. Seorang sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya dia lakukan di rumah. Ya, kalau santri dilakukan di asrama. Berdasarkan hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan, yakni tidak pernah dilakukan ibadah padanya. Maksudnya, maknanya di sini adalah menjadikan salat-salat sunnah itu dilakukan di rumah sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disunnahkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.